Enggak, kamu di situ. Iya, tadi perasaan cerah deh. Kok cepet banget ya tiba-tiba mendung? Oh, iya Kak. Kak, coba lihat di sebelah sana deh. Kok di sana nggak mendung ya? Awan gelap disertai petir menggelegar. Pertanda akan turun hujan. Sebelum kita mulai belajar, yuk kita sapa dulu teman-teman. Halo teman-teman kelas 3 SD di rumah. Ketemu lagi sama Kak Jo Sinta Dan Dodi. dalam program belajar dari rumah melalui TVRI. Salam hangat untuk ayah dan bunda yang selalu mendampingi teman-teman kelas 3 SD untuk menyaksikan tayangan ini. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Sudah siap untuk mengikuti kegiatan hari ini? Kalau gitu, kita awali dengan doa yuk. Doa dipimpin oleh Dodi ya. Ayo teman-teman, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti biasa, kita olahraga ringan dulu ya, supaya badan kita tetap sehat dan kita semakin semangat untuk berkegiatan hari ini. Sinta pimpin ya, teman-teman ikutin gerakan Sinta ya. Yang pertama, pertemukan tangan kalian seperti ini. Lalu angkat ke atas dan hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ke sebelah kanan atas. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ke sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ke bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu, tekuk kaki kalian yang sebelah kanan dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu yang sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai deh. Kalau begini, badan semakin segar dan semakin semangat untuk belajar. Oh iya, tadi Dodi bingung ya? Kenapa terkadang awan berwarna seputih kapas dan kadang berubah warna menjadi gelap? Ya Kak, padahal kita udah siap-siap mau main. Iya Dodi, kalau kita melihat langit yang luas, kita bisa melihat awan yang berwarna putih dan juga yang gelap. Dodi masih ingat kan tentang siklus perjalanan air? Ya Kak, masih dong. Nah, awan yang berwarna gelap ini menandakan akan turun hujan, seperti sekarang ini. Oh iya Kak, berarti kalau awan gelap itu membawa uap air yang banyak ya? Iya, seperti itu. Coba teman-teman perhatikan langit. Kita akan menemukan berbagai bentuk awan, dan kita juga bisa melihat apakah awan itu sedang cerah atau gelap. Sebentar lagi akan turun hujan nih. Kak Jo punya cerita tentang hujan. Kalian mau dengar atau tidak? Mau dong, Kak. Kalau gitu berarti saatnya kita Membatik. Membaca itu asik. Sesi membaca kali ini adalah membaca interaktif ya. Ceritanya berjudul Hujan. Kak Jo akan membaca ceritanya dan kalian menyimaknya ya. Teman-teman juga mau kan mendengarkan cerita yang akan Kak Jo bacakan? Disimak baik-baik ya, karena setelah menyimak bacaan, kita akan menjawab pertanyaan bersama-sama. Kak Jo, kita pindah ke dalam dulu yuk. Yuk. Hujan-hujan. Segumpal awan melintasi langit dengan ceria. Burung merak bertanya, "Mengapa kau tidak menurunkan hujan? Aku akan menari untukmu." Ikan berkata, "Tolong turunkan hujan.
aku memerlukan air lebih banyak. Pak Tani meminta, tolong turunkan hujan. Aku akan menanam benih untuk panen berikutnya. Raju berkata, kalau kau turunkan hujan, aku akan melabuhkan perahu kertasku. Sang awan pun menurunkan tetes-tetes hujan yang berkilauan. Burung merak membentangkan bulu ekornya yang cantik dan mulai menari. Kolam pun terisi penuh, ikan merasa senang. Pak Tani mulai menanam benih. Biur cebar-cebur. Raju dan kawan-kawannya bersenang-senang di genangan air. Sang awan membuat setiap orang gembira. Waktunya untuk berpindah tempat. Anak-anak melambaikan tangannya. Menarik sekali Kak ceritanya. Dodi jadi pengen main hujan. Boleh main hujan, tapi tetap harus jaga kesehatan ya. Oke, karena sekarang sudah selesai baca ceritanya, Kak Jo punya beberapa pertanyaan nih. Kalian berani nggak untuk menjawab? Siapa takut? Teman-teman juga ikut menjawab pertanyaan yang Kak Jo berikan ya. Oke, pertanyaan pertama adalah apa yang terjadi pada awal cerita? Siapa yang mau jawab? Aku, Kak. Yang terjadi di awal cerita adalah segumpal awan melintasi langit dengan ceria, kemudian burung merak, ikan, Pak Tani, dan Raju meminta awan itu untuk menurunkan hujan. Betul Sinta, mantap. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Apa yang terjadi pada akhir cerita? Coba Dodi yang jawab ya. Baik Kak, si awan membuat semua orang bergembira karena ia menurunkan hujan. Mantap Dodi, berarti kamu menyimak ceritanya dengan baik ya. Kalau teman-teman bagaimana? Apakah jawaban teman-teman seperti Dodi dan juga Sinta? Wah, betul semua ya? Kak Jo jadi seneng nih karena teman-teman menyimak bacaan dengan baik. Sekarang kita lanjutkan yuk ke kota baru. Kosakata baru. Kosakatanya adalah awan, hujan, langit, tetes-tetes. Supaya kita semakin paham dengan kosakata itu, Kak Jo punya beberapa kalimat rumpang yang bisa kalian jawab berdasarkan kosakata yang Kak Jo sebutkan. Gimana? Kalian mau kan menjawabnya? Mau dong Kak, siapa takut? Mau, Kak, mau. Pakai banget. Yuk, teman-teman juga mengisi kalimat-kalimat rumpang berikut ini. Seperti ini ya. Nomor 1, awan menurunkan titik-titik hujan yang berkilauan. Jawabannya adalah tetes-tetes. Sehingga kalimatnya berbunyi, awan menurunkan tetes-tetes hujan yang berkilauan. Coba Dodi lengkapi kalimat nomor 2 ya. Boleh Kak, nomor 2 jawabannya adalah hujan. Sehingga kalimatnya adalah petani memerlukan hujan untuk menanam benih. Betul Dodi. Sekarang kita ke nomor 3 ya. Coba Sita jawab nomor 3. Baik, Kak. Nomor 3 jawabannya langit. Sehingga kalimatnya segumpal awan melintasi langit dengan ceria. Sinta juga betul ya. Sekarang kita ke nomor 4. Kak Jo bantu jawabnya. Jawabannya adalah awan. Sehingga kalimatnya adalah Raju dan teman-temannya senang karena awan mendung pertanda hujan akan turun. Sudah lengkap nih semua teman-teman kalimat rumpangnya. Bagaimana dengan jawaban teman-teman? Betul juga ya? Selamat ya! Kita sudah selesai mendengar bacaan dan mengisi kalimat rumpang. Yuk sekarang kita membaca 5 kata. Seperti biasa, kita akan pakai kartu ya. Kak Jo akan acak kartunya, lalu nanti akan Kak Jo jajarkan di atas meja. Setiap kata yang muncul nanti akan Kak Jo bacakan dan kalian ikuti dengan suara yang lantang ya. Teman-teman di rumah juga ikut membaca ya. Kak Jo ingin mendengar suara lantang teman-teman. Anak. Anak. Bermain. Bermain. Masih. Masih. Lain. Lain. Karena. Karena. Yes, selesai.
Mbak Lima ini akan membantu kita untuk menghafal setiap kata ya teman-teman. Dodi, coba kamu perkiraan hasilnya ya. 3.164 ditambah 4.231 dikurang 4.600. Berapa hasilnya? Menurut perkiraan aku, hasilnya 3.000, Kak. Teman-teman, hasil perkiraan Dodi adalah 3.000. Kira-kira jawabannya masuk akal atau tidak ya? Jika masuk akal, apakah hasilnya lebih atau kurang dari hasil sebenarnya? Coba diskusikan bersama ayah dan bunda ya. Kamu yakin dengan jawabannya, Dot? Ya, Kak. Aku yakin. Hasilnya kurang lebih 3.000. Oke, coba kita cari tahu ya. Kalau kita jadikan bilangan 3.164 menjadi 3.200, bilangan 4.231 menjadi 4.200, dan bilangan 4.600 tetap 4.600, maka hasilnya 3.200 ditambah 4.200 dikurang 4.600 adalah 2.800. Hasil perkiraanmu masuk akal, Dot. Dan hasilnya lebih dari sebenarnya. Perkiraan Dodi masuk akal, teman-teman. Apakah kalian sudah mengerti kenapa hasilnya masuk akal dan lebih dari hasil sebenarnya? Kalau belum paham, silahkan bertanya kepada ayah dan bunda di rumah ya. Dodi, kamu kenapa? Kok duduk sendirian? Ya, Kak. Tadinya Dodi mau main kelereng, tapi malah hujan. Jadinya Dodi nggak jadi main. Padahal aku sudah beli kelerengnya. Oh, emangnya kamu udah beli berapa kelereng, Dodi? 10, Kak. 10? Yaudah, gini deh. Biar kamu gak sedih karena gak jadi main, sekarang kita belajar aja yuk. Kita akan belajar menentukan pembagian 10 dalam pecahan 1/10. Wah, sepertinya menarik ya, Kak. Ayo, Kak. Tapi kita ajak Kak Sinta ya. Teman-teman pasti juga ingin belajar pembagian 10 dalam pecahan 1/10 kan? Yuk belajar bersama Kak Jo, Dodi, dan juga Sinta. Jangan lupa siapkan buku dan alat tulis kalian ya. Yuk kita belajar di kamar Dodi. Yuk. Dodi, coba Kak Jo pinjam kelerengnya. Nah, di sini udah ada satu wadah berisi 10 kelereng. Wadah ini kita nyatakan sebagai tetes air besar yang berisikan 10 tetes kecil. Nah, sekarang coba kita gambarkan dalam bentuk lingkaran ya. Dari sini kita dapat melihat bahwa satu bagian lingkaran adalah 1/10 lingkaran. Atau satu tetes kecil adalah 1/10 dari tetes besar. Jadi 1/10 itu satu tetes kecil. Ya, betul Dot. Sekarang kita nyatakan menjadi satu petak besar seperti ini. Dalam satu petak besar ini terdapat 10 tetes air. Ada yang bisa menjelaskan tidak pecahan 1/10-nya? Aku, Kak, sama seperti tadi. Satu bagian petak besar adalah 1/10 petak besar. Iya, dan satu tetes kecil adalah 1/10 dari tetes besar. Walah, ternyata begitu ya, Kak, cara memahaminya. Jadi 1/10 lingkaran sama dengan satu lingkaran dibagi 10 sama besar ya, Kak? Iya, betul sekali Dot. 1/10 lingkaran adalah satu lingkaran dibagi 10 sama besar. Begitu juga dengan 1/10 petak besar adalah satu petak besar dibagi 10 sama besar. Oh iya, Kak, sekarang aku mengerti. Yang bener nih. Kalau gitu sekarang Kak Jo akan coba tes ya. Siapa takut, Kak? Teman-teman, supaya semakin paham, Kak Jo punya beberapa soal nih. Yuk kita kerjakan bersama Dodi dan Sinta. Jangan lupa tuliskan jawaban dan cara mengerjakannya ya dalam buku kalian masing-masing. Kak Jo punya soal seperti ini. 1/10 karung berisikan 5 kg jagung.
Berapa banyak jagung dalam satu karung? Sudah? Sudah nih Kak, jawabannya 50 kg jagung. Coba Dodi jelaskan caranya. Jadi dalam satu karung terdapat 10 bagian. Nah, setiap bagian ini berisi 5 kg jagung. Sehingga kita jumlahkan saja dan hasilnya adalah 50 kg. Wah, mantap nih Dodi nih. Coba satu lagi deh, sekarang Sinta yang jawab ya. Iya Kak. 2/10 karung berisikan 2 kg jagung. Berapa banyak jagung dalam satu karung? Sudah Kak, hasilnya ada 10 jagung. Coba Sinta jelaskan. Jadi ada satu karung yang memiliki 10 bagian. Kemudian karena 2/10 karung berisi 2 kg jagung, berarti 1/10 karung memiliki 1 kg jagung. Sehingga jika kita jumlahkan satu karung maka hasilnya adalah 10 kg. Wah, Sinta juga benar nih jawabannya. Teman-teman juga sudah berhasil mengerjakan soal dari Kak Jo tadi kan? Mantap, kalau begitu teman-teman sudah paham ya sekarang. Berarti sekarang saatnya kita untuk berlatih. Ayo berlatih. Dengan berlatih kita jadi semakin terlatih. Jangan lupa jawab soal di buku kerja kalian ya. Di layar teman-teman sudah ada soal untuk dijawab. Soal pertama adalah suatu lemari mempunyai 10 rak. Setiap rak berisikan jumlah buku yang sama. Satu rak berisikan satu buku. Hitung banyak buku dengan gambar. Soal kedua yaitu suatu lemari mempunyai 10 rak. Setiap rak berisikan jumlah buku yang sama. Satu rak berisikan 2 buku. Hitung banyak buku dalam lemari dengan gambar. Sudah ya? Coba soal pertama, Dodi yang jawab. Baik Kak, banyak buku dalam lemari adalah 10 buku. Betul sekali Dodi. Coba sekarang pertanyaan kedua, Sinta yang jawab ya. Oke Kak, hasil dari soal nomor 2 adalah 20 Kak. Mantap, jawaban Sinta juga betul. Apakah teman-teman di rumah juga berhasil menjawab soal yang Kak Jo berikan? Wah, hebat. Kak Jo bangga dengan kalian. Bagi yang masih mengalami kesulitan, bisa berdiskusi bersama ayah, bunda, kakak, atau anggota keluarga lainnya ya. Iya, kalian ingat kan? Kemarin Kak Jo meminta kalian untuk menyiapkan bahan-bahan untuk proyek akhir minggu. Kemarin kita sudah menggambar awan cumulus. Nah, sekarang dengan bahan-bahan yang sama, kita akan menggambar awan cirrus. Siapkan dulu yuk bahan-bahannya. Wow, siap Kak. Kak Jo, bahan-bahannya udah ada semua nih. Ada buku gambar, pensil, spidol, krayon yang berwarna biru, lem, dan kapas. Seperti yang tadi Kak Jo katakan ya, hari ini kita akan membuat awan cirrus. Nah, sekarang Kak Jo akan kasih tahu dulu langkah-langkahnya. Pertama, gambar dahulu awan cirrus pada buku gambar kamu. Kemudian, beri warna biru untuk langit dengan krayon. Lalu beri lem pada awan putihnya dan tempelkan kapas yang telah diberikan lem untuk simbol awannya. Sudah paham ya langkah-langkahnya? Sudah, Kak. Seperti itu ya teman-teman langkah-langkah membuatnya. Yuk kita mulai membuat.
selesai, Kak. Sinta juga. Wah, bagus-bagus banget ya bikinan kalian. Awan sirus buatan teman-teman juga pasti bagus-bagus nih. Jangan lupa ya untuk tunjukkan kepada ayah dan bunda di rumah. Nah, sekarang udah selesai nih pembelajaran kita hari ini. Hore! Kita ulang sekilas yuk, pelajaran apa aja yang udah kita dapatkan hari ini. Tadi kita sudah membaca cerita yang berjudul Hujan-Hujan. Dan juga kita sudah menjawab pertanyaan. Lalu kita juga mengisi kalimat rumpang dari kosakata baru. Oh iya, lalu kita juga membaca 5 kata. Apa saja Dodi kata-katanya? Ada kata masih, karena, anak, lain, bermain. Wah, betul sekali. Terus apa lagi? Tadi kita juga belajar tentang intuisi bilangan, Kak. Lalu belajar menentukan hubungan antara pembagian 10 dengan pecahan 1/10. Terakhir, kita menggambar awan sirus, Kak. Asik sekali ya hari ini, Kak Jo. Iya, banyak banget yang kita pelajari hari ini. Pasti teman-teman juga mendapatkan banyak pelajaran ya hari ini. Oh iya, gambar awan ini yang telah kalian buat, jangan lupa untuk disimpan ya. Karena pada akhir minggu nanti kita akan membuat laporan. Tetap semangat belajar dan berlatih ya teman-teman. Terima kasih ya untuk teman-teman kelas 3 SD yang telah mengikuti program belajar dari rumah. Terima kasih juga untuk ayah dan bunda hebat yang mendampingi teman-teman kelas 3 belajar di rumah. Tetap semangat dan juga kesehatan ya teman-teman. Sampai jumpa lagi ya. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Hujan turun di siang hari, burung merak gembira menari. Cakep. Sampai jumpa esok hari. Kita belajar bersama lagi. Dadah, sampai jumpa esok hari ya. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.